Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahmanir Rahim, Zat yang Maha Pengasih, Zat yang Maha Penyayang, yang dengan limpahan rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala perkenankan kita untuk melanjutkan materi kita dari pembahasan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini kita memasuki hadis yang ketiga. Walillahil hamd. Di hadis ketiga ini kita membahas sebuah hadis an Abi Abdurrahman Abdullah ibn Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhuma. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau menyampaikan, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam itu dibangun atas 5 hal. Syahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Yang pertama yaitu syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yang kedua iqamus salah, menegakkan salat. Yang ketiga itaiz zakah, menunaikan zakat, membayar zakat. Yang keempat haji, melaksanakan ibadah haji, dan yang kelima adalah puasa Ramadan. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim di dalam sahihnya. Hadis ini memiliki kedudukan yang luar biasa di dalam Islam. Karena hadis ini menjelaskan tentang pondasi dan dasar Islam yang dengannya bangunan Islam itu dibangun. Dan dengannya seseorang dikatakan sebagai seorang muslim. Maka Imam An-Nawawi rahimahullah beliau menyatakan, inna hadzal haditha aslun azimun fi ma'rifatid din wa alaihi i'timaduhu wa qad jama'a arkanahu. Hadis ini merupakan dasar yang mulia, yang agung tentang mengenal agama, tentang ma'rifatud din, dan menjadi sandaran di dalam beragama. Dan di dalam hadis ini dijelaskan tentang rukun-rukunnya. Maka perlu sekali kita memahami dan mengetahui hadis ini serta menyampaikannya kepada teman-teman dan saudara kita sesama muslim yang lainnya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita membahas tentang hadis ini, kita melihat bahwa hadis ini disebutkan dari Abu Abdurrahman. Abu Abdurrahman ini adalah kunyah dari Abdullah bin Umar ibn Khattab. Kunyah itu adalah panggilan yang memanggil atas dasar dia ayahnya siapa, atau dia anaknya siapa, atau dia saudaranya siapa. Jadi kalau misalnya dikatakan di sini Abu Abdurrahman, ayahnya Abdurrahman. Kenapa dipanggil Abu Abdurrahman atau ayahnya Abdurrahman? Biasanya orang-orang Arab ini memanggil seperti ini karena Abdurrahman adalah anak pertamanya. Ya, anak pertama. Jadi misalnya seseorang memiliki 7 anak misalnya, laki-laki semuanya, maka dia dipanggil bukan dengan Abu Fulan, Abu Fulan, Abu Fulan dengan anak pertama, anak kedua, anak ketiga, bukan seperti itu. Tapi dipanggil berdasarkan anak laki-laki pertama. Ya, ketika misalnya anak perempuan yang nomor 1, kemudian anak laki-laki yang nomor 2, biasanya dipanggil dengan nama yang anak misalnya yang perempuan namanya Hafsah, anak perempuan, anak laki-laki yang nomor 2 namanya Hamzah, misalnya begitu. Maka dia dipanggil dengan Abu Hamzah, bukan dengan Abu Hafsah. Ya, dipanggil dengan atas nama panggilan laki-laki, anak laki-lakinya. Ini kebiasaan orang-orang Arab terdahulu seperti itu. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kunyah ini juga jika dikatakan ayahnya siapa atau anaknya siapa. Ya, misalnya Abdullah bin Umar juga biasa seringkali kita sebut dengan Ibnu Umar. Ya, dipanggil dengan Ibnu Umar, anaknya Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhuma. Nah, kemudian yang kedua, sebelum membahas konten hadis ini, kita melihat bahwa di dalam hadis ini disebutkan haji baru puasa Ramadan. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa penyebutan rukun Islam itu tidak harus urut dan runtut. Ya, penyebutannya tidak harus urut dan runtut. Dan terlebih lagi bahwa haji ini
adalah rukun Islam yang kelima. Berdasarkan apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis Jibril yang telah kita bahas. Ya, di hadis Jibril yang kita bahas, kita telah membahas akan hal itu. Nah, kita telah membahas tentang kedudukan hadis ini, kemudian kita membahas sekarang tentang bagaimana seseorang itu dikatakan muslim. Seseorang itu dikatakan muslim ketika dia menunaikan pilar-pilar Islam. Yang pilar-pilar ini, ya, suatu bangunan tidak akan tegak kecuali ketika pilar-pilarnya tegak. Nah, pilar-pilar Islam ini yang disebut dengan arkanul Islam atau rukun Islam, yang sebagaimana dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan di dalam hadis ini, beliau menggambarkan rukun Islam itu sebagai, ya, pilar, ya, bunyal Islam. Islam itu dibangun, disebutkan oleh Nabi seperti sebuah bangunan. Islam itu, bangunan Islam ini dibangun di atas 5 pilar. Yang pertama, syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kemudian pilar yang kedua menegakkan sholat. Yang ketiga menunaikan zakat. Yang keempat puasa Ramadan. Dan kelima adalah haji. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di sini menunjukkan kepada kita bahwa 5 hal ini memiliki kewajiban yang lebih ketimbang kewajiban yang lain. Ya, jangan sampai ada orang yang salah dengan memahami, mengira bahwa kewajiban Islam cuma 5 ini saja. Ya, sehingga yang lain tidak wajib. Contohnya apa yang lain? Misalnya birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, tidak ada di dalam rukun Islam. Berkata jujur, ada tidak dalam rukun Islam? Tidak ada. Tapi bukan berarti yang tidak ada di rukun Islam kemudian tidak wajib. Terus apa kita katakan rukun Islam ini? Kita katakan rukun Islam, pilarnya Islam. Rukun itu pilar, pojok-pojoknya. Ya. Dan bangunan itu tidak berdiri atas pondasi dan pilar saja. Namanya tidak disebut bangunan, ini bangunan setengah jadi. Ya, ketika bangunan itu diharapkan jadinya, maka tidak hanya dengan pondasi dan pilar. Dia butuh dinding, dia butuh pintu, dia butuh atap. Ya, yang dengan bangunan utuh itulah maka disebut sebuah bangunan itu sempurna. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. 5 hal ini pilar-pilarnya. Ketika salah satu pilarnya tidak ada, maka robohlah bangunan itu. Ya, sehebat apapun suatu bangunan dengan desain yang secanggih apapun, tapi jika zero pilar, jadi pilarnya minim atau tidak ada atau berkurang, maka bangunan itu rapuh. Dan ketika bangunan itu rapuh, maka akan mudah untuk runtuh dan roboh. Adapun kewajiban yang lain di luar yang 5 ini adalah penyempurna. Ya, sebagaimana misalnya kita sempat singgung dalam pembahasan ini, misalnya ada hal-hal yang tidak disebutkan. Ya, terkait tentang beberapa keyakinan akidah, ya, terkait dengan hal-hal yang bersifat akidah dan keyakinan. Ya, ini tidak disebutkan di dalam hadis ini, tapi itu semuanya masuk dalam konteks syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Juga tidak disebutkan misalnya dalam hal ini jihad fisabilillah, dakwah, amar ma'ruf dan nahi munkar. Kenapa? Karena memang hadis ini hanya membahas tentang tiang-tiangnya dan pilar-pilarnya. Yang dengan itu tegaklah sebuah bangunan. Tapi bangunan tidak selesai hanya dengan pilar-pilarnya saja, tapi harus dilengkapi dengan pelengkap bangunan yang lainnya. Nah, pertama yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis ini adalah syahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Ini adalah pilar terbesar, ya. Ini pilar terbesar, pondasi terbesar dari bangunan Islam. Yang dengan itu terjagalah harta dan darah seorang muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa yu'minu bi wa bima ji'tu bihi fa idza fa'alu dzalika faqad 'asamu minni dima'ahum wa amwaluhum illa bihaqqiha wa hisabuhum 'ala Allah." Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, dan mereka beriman kepadaku, beriman dengan risalah yang aku bawa. Ketika mereka melakukannya, maka terjagalah dariku harta dan darah mereka kecuali dengan haknya, dan hisab mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini disebutkan dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah. Juga dengan syahadat ini diterimalah amal ibadah seseorang, dan juga dengan syahadat ini seseorang masuk ke dalam surga. Karena seorang yang meninggal dunia
dan dia tidak bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, atau membatalkan syahadatnya, maka tidak akan benar dan tidak akan diterima semua ibadahnya. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan bahwa mereka-mereka yang tidak beriman kepada Allah tidak akan masuk surga. Yang tidak beriman kepada Rasulullah SAW tidak akan masuk surga, dan mereka adalah orang-orang kafir. Dalam surat Al-A'raf ayat 40, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina kadzdzabu biayatina wastakbaru 'anha la tufattahu lahum abwabus samai wa la yadkhulunal jannah wa la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat." Sesungguhnya mereka yang mendustakan ayat-ayat kami dan sombong terhadapnya, congkak terhadapnya, tidak mau beriman kepadanya, la tufattahu lahum abwabus sama. Tidak akan terbuka untuk mereka pintu-pintu langit. Pintu langit tidak akan dibukakan untuk mereka. Wala yadkhulunal jannah, dan mereka tidak akan masuk surga hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Sampai onta bisa masuk ke dalam lubang jarum. Tidak akan masuk surga. Ya. Kemustahilan mereka masuk surga seperti mustahilnya onta masuk ke dalam lubang jarum. Jadi jangan sampai ketipu. Ya, walaupun kiai tidak bisa merubah ayat Quran dan kemudian mengatakan kepada orang yang murtad masih bisa masuk surga misalnya, walaupun tidak beragama Islam, Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan dalam ayat yang insyaallah sebagian antum menghafalnya, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab dan orang-orang musyrikin, mereka semuanya di dalam neraka jahanam. Ya, orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab Yahudi dan Nasrani dan orang-orang musyrikin selain Yahudi dan Nasrani, mereka semuanya di dalam neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya, mereka seburuk-buruknya makhluk, seburuk-buruknya makhluk. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan makna dari syahadat ini ya telah kita bahas pada pembahasan sebelumnya di hadis yang kedua, yaitu ketika seorang menghadap kepada Allah dengan ibadah yang tulus, menolak segala bentuk kesyirikan, yaitu beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya ilah yang berhak disembah, yang selain Allah tidak berhak disembah, selain Allah adalah sesembahan-sesembahan yang batil, dan meyakini bahwa Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Beliau sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita wajib mencintainya, mentaati perintahnya, membenarkan sabda-sabdanya, dan tidak mendahulukan perkataan dan pendapat siapapun melebihi apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada kita. Kemudian yang kedua, setelah syahadat, yaitu salat. Salat ini adalah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah dengan salat. Maka kita harus menunaikannya sebagaimana dengan petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat itu tidak bisa dilakukan dengan semau-maunya. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Ya, maka kita wajib salat sebagaimana salatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beruntunglah mereka yang menunaikan salat dengan benar, dengan khusyuk. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sangat beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu mereka yang khusyuk di dalam melaksanakan salatnya. Dan orang yang menjaga salat ini dengan benar, menunaikan 5 waktu dengan benar, maka Allah jamin baginya dia akan mendapatkan cahaya nanti pada hari kiamat. Bukti kebenaran imannya dan keselamatan dari api neraka. Dan ada jaminan dari Allah, Allah pasti masukkan surga. Salat ini menjaga kita. Salat ini membuat kita terbiasa untuk melakukan hal-hal baik dan meninggalkan hal-hal buruk. Ketika seseorang, walaupun dia masih fasik misalnya, masih banyak melakukan dosa dan maksiat, tapi masih menjaga salat, maka perlahan demi perlahan, salat itu akan menarik dia dari segala sesuatu yang munkar ini tadi. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Al-Ankabut ayat 45, "Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Bahwa sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Salat adalah yang pertama yang bakal dihisab oleh Allah dari semua amalan kita. Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu
yaumal qiyamati as-salah. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pertama yang dihisab oleh Allah dari amalan seorang hamba nanti pada hari kiamat adalah salatnya. Fa in salahat saluha sairu amalihi wa in fasadat fasada sairu amali. Jika salatnya baik maka yang lainnya pun akan dinilai baik, dan jika salatnya buruk yang lain pun akan dinilai buruk. Dan salat yang wajib ini menghapuskan dosa-dosa. Bagaimana jika seseorang sengaja meninggalkan salat? Para ulama sepakat, jika ada orang mengaku muslim, namun dia mengingkari kewajiban salat 5 waktu, maka dia bukanlah orang muslim, dia adalah kafir dan murtad, keluar dari dinul Islam. Jika dia mengingkari kewajiban salat 5 waktu, mengingkarinya. Berbeda dengan dia muslim, dia meninggalkan salat karena malas, karena merasa terrepotkan dengan salat. Ya, dan maka dia meninggalkannya karena cari-cari alasan untuk tidak melaksanakan sholat. Maka para ulama berselisih pendapat akan hal ini. Ada yang mengatakan murtad kafir, ya, dan ini didukung oleh banyak para sahabat dan ulama seperti Umar bin Khattab, Abdurrahman bin Auf, Mu'adz bin Jabal, Abu Hurairah, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Jabir bin Abdullah, Abu Darda radhiyallahu anhum ajma'in. Dan selain para sahabat ada Imam Ahmad ibn Hanbal, Ishaq ibn Rahuyah, Abdullah ibn Mubarak, An-Nakhai, dan yang lainnya. Mereka berdalilkan dengan beberapa riwayat, diantaranya bainar rajuli wa bainas syirki tarkus shalah. Perbedaan seseorang itu dengan kesyirikan adalah dengan sengaja meninggalkan salat. Sengaja meninggalkan salat. Sehingga sebagian sahabat mengatakan kana ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an minal a'mali tarkuhu kufrun ghairas salah. Bahwa para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mereka beranggapan terkait dengan suatu amalan yang jika disengaja meninggalkannya menyebabkan orang yang meninggalkannya kafir, hanya satu amalan saja, yaitu sholat. Dan di antara yang ini pendapat yang pertama, yaitu mengatakan bahwa sengaja meninggalkan sholat kafir murtad, keluar dari Islam. Pendapat yang kedua yaitu yang mengatakan bahwa dia tidak murtad keluar dari Islam, tapi dia fasik. Bahkan kefasikannya lebih berat daripada kefasikan pezina atau pembunuh. Ya. Seperti ini pendapat didukung oleh sebagian ulama seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, Abu Hanifah, dan yang lainnya. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, cukuplah pengetahuan kita akan perbedaan pendapat ulama tentang hal ini menunjukkan beratnya dosa meninggalkan sholat. Ya. Jangan sampai yang benar, yang kuat yang mana Ustaz? Tidak perlu kita sibuk mana yang kuat dan mana yang lemah dari dua pendapat ini. Ya. Karena ketika kita melihat bahkan yang mengatakan atau yang berpendapat bahwa meninggalkan sholat itu tidak kafir, yang meninggalkan sholat tidak kafir, yang meninggalkan sholat dengan sengaja, tapi tetap mereka menilai bahwa kefasikannya lebih parah ketimbang kefasikannya para pezina, pembunuh, pemakan riba, dan yang lain sebagainya. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, juga ancamannya sangat berat bagi mereka-mereka yang meninggalkan sholat dengan sengaja ini. Yaitu tadi diantaranya adalah ancamannya adalah kekufuran dan kesyirikan. Kemudian yang ketiga, zakat. Zakat ini diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi setiap muslim yang memiliki harta sesuai sampai pada tahap nisabnya. Ya, sesuai dengan ketentuan yang dijelaskan oleh para ulama terkait tentang hukum zakat. Dan zakat itu diambil dari kata az-zakah yang berarti an-nama wat taharah wal barakah. Bahwa zakat itu berarti tumbuh, bersih, berkah. Itu arti zakat. Kenapa disebut seperti itu? Karena dengan dizakatinya suatu harta akan mendatangkan keberkahan bagi harta tersebut. Akan membersihkan jiwa orang yang menunaikan zakat dari kotoran-kotoran, terutama kotoran kebakhilan dan kekikiran. Wajibnya zakat, terdapat banyak sekali nas-nas Quran dan sunnah dan perkataan para ulama tentang hal ini, dan ini termasuk ijma'nya para ulama. Sedangkan keutamaan dari menunaikan zakat, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah,
Bahwa menunaikan zakat ini memiliki banyak keutamaan. Di antaranya adalah sebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya adalah dengan menunaikan zakat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat At-Taubah ayat 71, "Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhuhum awliya'u ba'dhin ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah." Orang-orang mukmin laki-laki dan wanita, mereka satu dengan yang lainnya saling tolong menolong. Satu dengan yang lainnya saling mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Mereka menegakkan salat, mereka menunaikan zakat, mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Ulaika sayarhamuhumullah. Orang-orang itulah yang akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara sebab turunnya rahmat adalah dengan menunaikan zakat. Juga menunaikan zakat itu membersihkan jiwa orang yang mengamalkannya. Membersihkan jiwa dari segala kotoran dan penyakit-penyakit hati. Kekikiran, ambisi yang terlalu kuat untuk memakan harta dunia. Ya. Kemudian kerasnya hati, ketidakpedulian kepada fakir miskin, semuanya akan terkikis banyak dengan seseorang suka menunaikan atau dia menjalankan kewajiban zakat ini. Dan juga ikhwatal iman, banyak sekali keutamaan dari menunaikan zakat. Ya, di antaranya juga akan mendatangkan kemenangan bagi kaum muslimin, kemuliaan bagi umat Islam ketika seseorang itu menunaikan zakat ini dengan benar. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Juga Nabi SAW menyampaikan di antara keutamaan menunaikan zakat itu adalah memudahkan seseorang masuk surga. Ya, banyak sekali hadis tentang hal ini. Di antaranya ada seseorang bertanya kepada Nabi, "Akhbirni bi amalin yudkhilunil jannah." Tunjukkan kepadaku ya Rasulullah amalan yang memasukkanku ke dalam surga. Maka Nabi SAW bersabda, "Ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasilur rahim." Engkau beribadah kepada Allah dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Kamu tegakkan salat, kamu tunaikan zakat dan kamu silaturahim, kata Nabi SAW. Ini menunjukkan bahwa amalan ini memudahkan seseorang masuk ke dalam surga dan menyebabkan seseorang dibersihkan hartanya yang kotor. Ya, atau mungkin ada kekotoran dari hartanya. Dan namun ini bukan berarti ketika harta itu dizakati merubah status harta haram jadi halal. Tidak seperti itu. Namun terkadang pedagang itu berupaya semaksimal mungkin masih ada salah-salahnya, ada salah-salahnya. Bukan cuma salahnya dan salahnya juga. Ketika dia berusaha jujur dalam takaran dan timbangan, masih ada kesandung-kesandungnya. Berusaha untuk menjelaskan sesuatu di dalam transaksi jual beli, ingin sejujur-jujurnya, masih ada unsur-unsur gharar. Misalnya jual beli mobil. Ya, jual beli mobil bekas apalagi misalnya. Maka ada beberapa faktor unsur gharar yang tidak disengaja bisa jadi, ya tidak diketahui atau tidak disengaja. Kan tidak akan mungkin antum jual mobil misalnya Innova 2017 misalnya begitu ya, Innova 2015. Terus kemudian antum menyampaikan secara detail tentang kondisi fisik yang terlihat maupun yang tidak terlihat dari kendaraan itu. Oh, ini begini, ini begitu, ini begini misalnya. Ya, banyak hal-hal yang ringan, yang remeh yang memang tidak dipertimbangkan. Misalnya usia ban misalnya begitu ya. Tidak akan ditanya berapa lama usia ban mobilnya. Ini kan termasuk unsur yang nggak jelas. Bisa jadi setelah dibeli, bannya botak semua harus diganti. Ya, 4 ban, kalau anggap 1 juta, 4 juta. Begitu ya. Nah ini sangat signifikan misalnya begitu. Nah ini terkadang dalam transaksi jual beli ada hal-hal yang seperti itu. Ya. Nah ketika kita sudah berusaha tapi masih ada hal-hal yang seperti ini, maka Nabi SAW pernah ditanya, "Ya Rasulullah, ara'aita in adda rajulu zakata malihi." Bagaimana menurutmu ya Rasulullah jika seseorang menunaikan zakat hartanya? Nabi SAW bersabda dalam hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan At-Tabrani serta dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Nabi SAW bersabda, "Man adda zakata malihi faqad dhahaba anhu syarruhu." Barang siapa yang menunaikan zakat hartanya, maka hilanglah keburukan dari harta tersebut. Nah ini
Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Sebaliknya, mereka-mereka yang enggan membayar zakat, coba antum perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala di surat At-Taubah ayat 34. Ya, surat At-Taubah ayat 34. وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ. Mereka-mereka yang menimbun emas dan perak dan tidak menafkahkannya di jalan Allah, maka berilah kabar gembira kepada mereka dengan siksa yang pedih. Yang nanti pada hari itu, pada hari kiamat, maka mereka akan dipanggang di dalam api neraka dan disetrikakan di kening dan pinggang mereka dan punggung mereka terhadap apa yang mereka timbun di kehidupan dunia ini. Maka rasakanlah semua yang kalian timbun. Allahumma musta'an. Ini mereka-mereka ini akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan di dalam sebuah hadis yang beliau Shallallahu alaihi wasallam sampaikan hadis ini. Beliau Shallallahu alaihi wasallam bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu an, "Man atahu Allah falam yuaddi zakata malihi." Barang siapa yang menghadap Allah dan dia tidak menunaikan zakat hartanya, muthila lahu yaumal qiyamati syuja'an aqra lahu zabibatan, akan dimunculkan baginya seekor ular botak. Kita katakan ular botak ini tidak bersisik. Kenapa? Karena saking ekstrimnya bisanya, ya, dengan memiliki dua taring, yutawwiquhu yaumal qiyamah, yang melilit orang itu nanti pada hari kiamat. Kemudian sambil mematoknya dengan bisa yang dahsyat itu, sambil mengatakan ana maluk, ana kanzuk, aku hartamu. Aku hartamu yang kamu timbun dan kamu kumpul-kumpulkan. Kemudian kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam membacakan firman-Nya dalam surat Ali Imran ayat 180, la yahsabanna alladziina yabkhaluna bima ataahumullahu min fadlihi huwa khairan lahum bal huwa syarrun lahum. Janganlah mengira mereka-mereka yang bakhil, yang kikir terhadap apa yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya itu baik untuk mereka, itu buruk buat mereka. Ya, itu adalah buruk bagi mereka. Hadis tadi ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian seseorang yang tidak menunaikan zakatnya, atau banyaknya orang atau pedagang atau pengusaha yang tidak menunaikan zakatnya, menyebabkan terhalanginya turunnya hujan kepada suatu masyarakat. Sebagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam sabdakan, walam yamna'u zakata amwalihim illa muni'ul qatra minas sama walaula al-bahaimu lam yumtaru. Dan tidaklah mereka menghalangi untuk membayar zakat terhadap harta mereka, maka Allah akan cegah langit untuk menurunkan hujannya. Dan jika bukan karena binatang ternak, mereka tidak akan diturunkan hujan. Wal'iyadzubillah, jangan sampai hujan yang turun ini adalah karena jatah binatang ternak. Maka itulah seringkali ketika turun hujan malah yang harusnya menjadi rahmat, jadi sebagian kita adalah menjadi sebuah malapetaka dan azab. Kenapa? Karena memang bukan untuk kita, untuk makhluk Allah yang lain. Air hujan itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahul musta'an. Kemudian haji, ya. Haji ini bagian dari pilar Islam yang wajib ditunaikan bagi mereka yang mampu. Yang wajib menunaikannya bagi yang mampu. Allah Subhanahu wa taala mewajibkannya dengan nas Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya dalam surat Ali Imran ayat 97, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Dan karena Allah wajib bagi setiap manusia, maksudnya yang muslim, menunaikan ibadah haji ke rumah Allah Subhanahu wa taala, ke Ka'bah, bagi siapa yang mampu untuk menempuh perjalanan tersebut. Ini Allah tegaskan dengan kewajiban yang bertingkat-tingkat. Sebagaimana kata Imam Asy-Syaukani rahimahullah,
ya beliau menyampaikan dalam Fathul Qadir, Allamu fi qawlihi lillah wa lillahi, lillah kata lam dari kata lillah itu disebut oleh para ulama lamul ijabi wal ilzam. Lam yang menunjukkan kewajiban dan pengharusan. Ditambah lagi kata Imam Syaukani, thumma zada hadzal ma'na ta'kidan harfu ala. Ala walillahi ala nas. Ala itu tambah penguat akan kewajiban. Dan itu kata beliau, fa innahu min awdahid dalalati ala al-wujubi 'inda al-Arab. Dan itu menunjukkan kewajiban, bukti yang paling nyata akan kewajiban menurut para ulama bahasa Arab. Haji ini wajib sekali dalam seumur hidup, ya, sekali dalam seumur hidup. Sebagaimana Nabi SAW pernah sekali waktu khutbah dan ada orang bertanya. Ketika Nabi SAW menyampaikan, ya ayuhan nas, qad faradallahu alaikumul hajja fahujju. Wahai manusia, kalian telah diwajibkan untuk menunaikan ibadah haji, maka tunaikanlah, berhajilah. Ada seseorang bertanya, afi kulli amin ya Rasulullah. Apakah haji itu wajib setiap tahun ya Rasulullah? Nabi SAW diam. Ditanya 2 sampai 3 kali. Kemudian Nabi SAW bersabda, lau qultu na'am la wajabat wa mastata'tum. Andai kata aku katakan iya, maka akan menjadi sesuatu yang wajib dan kalian tidak akan sanggup. Dan haji ini wajib dilakukan segera ketika kita mampu. Nah, antum ikhwatal iman yang tahu bahwa haji adalah bagian dari kewajiban, segera daftar haji. Terlebih lagi antum mengetahui bahwa negeri kita, saya tidak tahu sekarang berapa tahun masa penantian untuk diberi kuota atau jatah berangkat menunaikan ibadah haji. Dengan asumsi tanpa pandemi. Dengan adanya pandemi, kita tidak pernah tahu kapan haji bisa antum tunaikan. Maka segera daftar. Ikuti program-programnya yang ada. Ya, daftar haji, ambil nomornya, bisa nabung haji, tabung haji sampai ketika lunas baru berangkat haji. Ya, ini ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Haji ini wajib ditunaikan segera ketika antum mampu. Jangan ditunda-tunda. Ya, harus dilakukan dengan segera. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di antara sabda beliau, "Man kasara aw marid aw araj faqad halla alaihi al-hajj min qabil." Ya, barang siapa yang lemah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadisnya sahih. Ya, atau sakit, atau dia tidak kakinya pincang misalnya, maka boleh dia untuk tidak menunaikan haji tahun ini, tapi boleh melakukannya tahun depan. Maka kata Imam Syaukani, andai kata hal ini boleh ditunda bagi mereka yang mampu, Nabi SAW tidak hanya memberikan batasan tahun depan, ya, bagi yang sakit, bagi yang lemah, bagi yang pincang, maka dia halal untuk tahun depan. Artinya orang yang sehat dan mampu haram baginya untuk tidak segera melaksanakan ibadah haji. Nabi SAW juga menegaskan dalam sabda beliau, ta'ajjalu ilal hajj fa inna ahadakum la yadri ma yu'radu lah. Bergegaslah menunaikan ibadah haji, karena salah seorang di antara kalian tidak mengetahui apa yang akan dihadapinya. Ini menunjukkan perintah Nabi SAW untuk menyegerakan haji. Kemudian juga Umar bin Khattab pernah menyampaikan, laqad hamamtu an ab'atha rijalan ila hadhihi al-amsar fayanzuru kullaman kana lahu jiddah wa lam yahuj fayudrabu alaihimul jizya wa ma hum bimuslimin, kata Umar bin Khattab. Aku berkeinginan untuk mengirim beberapa utusan-utusanku ke beberapa penjuru-penjuru negara-negara Islam untuk mencari siapa yang memiliki kesanggupan dan kemampuan dan tidak menunaikan ibadah haji, maka mereka harus dikenai pajak jizyah, pajak keamanan. Pajak jizyah itu pajak keamanan adalah pajak yang dibebankan kepada non-muslim. Ya, kepada non-muslim yang tinggal di negeri Islam, mereka diberi pajak keamanan. Mereka boleh tinggal tapi harus bayar pajak tersebut. Maka Umar bin Khattab mengatakan, ma hum bimuslimin. Mereka bukan muslim, mereka bukan muslim. Nah, ini pendapat para ulama yang menyebutkan bahwa haji itu harus ditunaikan segera.
Tidak boleh ditunda-tunda. Nah, kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Haji ini ibadah yang paling afdal, yang paling utama, dengan pahala yang luar biasa. Di antara pahala yang Allah janjikan bagi mereka yang menunaikan ibadah haji, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, Ayyul amali afdal, dari Abu Hurairah. Nabi SAW ditanya, amalan apakah yang terbaik ya Rasulullah? Nabi SAW menjawab, imanun billahi wa rasulih. Beriman kepada Allah dan Rasulnya. Karena memang ini paling afdal. Karena apa? Karena amalan yang lain tidak akan benar kecuali dengan iman kepada Allah dan Rasulnya. Mau Anda ahli sholat, puasa, zakat, haji, dan lain sebagainya, tapi tidak beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi Muhammad SAW, tidak akan diterima semua ibadah Anda. Kemudian ditanya lagi, apa sesudah itu ya Rasulullah? Dijawab oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Kemudian ditanya lagi, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, hajjun mabrur, haji yang mabrur. Ya, bagaimana haji itu mabrur? Ketika haji itu ditunaikan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan penuh keikhlasan. Dengan penuh keikhlasan. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hajja hadzal baita falam yarfuth wa lam yafsuq, raja'a ka yaumi waladathu ummuhu." Barang siapa ketika menunaikan ibadah haji, dia tidak berkata-kata cabul, tidak bersikap kotor, ya, bersikap kefasikan, maka dia nanti pulang dari hajinya seperti baru terlahir kembali oleh ibunya. Hadis ini sahih dalam Sahih Bukhari. Ini disebutkan walam yarfuth, walam yafsuq. Ar-rafath, kata Ibnu Hajar, yutlaq wa yuradu bihil jima' wa yutlaq wa yuradu bihil fuhsh. Bahwa maksudnya adalah berkata-kata cabul, ya, terkait tentang hubungan suami istri dan yang semisalnya. Termasuk juga kata-kata keji dan kotor. Ya, ini terkait juga omongan suami terhadap istrinya terkait permasalahan jima. Ini semuanya dilarang ketika masih memakai ihram. Ya, ini dijelaskan dalam pembahasan fiqih haji. Haji yang mabrur balasannya surga. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tegaskan, wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Dan juga haji ini adalah jihadnya para wanita. Iya. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat Ali bin Abu Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, ada seseorang mengatakan ketika hadis Aisyah radhiyallahu anha, dia bertanya, "Ya Rasulullah, kami perhatikan bahwa jihad itu adalah amalan terbaik. Kenapa para wanita tidak boleh jihad?" Nabi SAW menjawab, "La, lakin afdhalul jihad hajjun mabrur." Tidak, tapi haji yang terbaik adalah haji mabrur. Hadis ini dalam Sahih Bukhari. Ini jawaban Nabi terkait bahwa haji adalah jihad. Ya, kata Nabi SAW. Afdhalul jihad hajjun mabrur. Jihad yang terbaik adalah haji yang mabrur. Kemudian puasa. Puasa Ramadan ini kewajibannya sangat jelas dalam nas-nas Quran. Ya. Di antaranya dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan bagi kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ya, dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, orang yang berpuasa ini ketika dia berpuasa Ramadan dengan benar, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Orang yang berpuasa Ramadan dengan iman dan mengharap pahala dari Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ya, subhanallah. Ketika seseorang itu ternyata nggak ada dosanya, karena orangnya sangat saleh dan mulia, maka amalan ini meninggikan dan martabat orang tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Juga ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, berapa banyak keutamaan dari bulan Ramadan. Pintu neraka ditutup, pintu surga dibuka, setan-setan dibelenggu, amal ibadah dilipat gandakan. Ya, di dalam hari itu, di dalam bulan itu ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Ini menunjukkan besarnya keutamaan dari puasa Ramadan. Setan-setan dibelenggu dan banyak lagi yang lainnya.
Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan juga berapa banyak hamba yang dimerdekakan dari api neraka tiap malam di malam-malam bulan Ramadan. Dan ancaman bagi mereka-mereka yang tidak menunaikan puasa Ramadan, sedangkan dia sanggup dan mampu. Dia sengaja untuk tidak puasa, membatalkan dirinya dari menjalankan ibadah puasa di bulan itu. Padahal belum datang waktu maghrib, Nabi SAW menyampaikan dalam sebuah hadis, ketika aku tidur, aku didatangi oleh 2 orang malaikat. Yang hadis ini sahih dalam Sahih Targhib wa Tarhib. Kemudian 2 malaikat itu mengajakku naik sebuah gunung yang terjal. Ketika malaikat itu mengatakan naiki, dan aku katakan aku tidak sanggup, maka para malaikat itu mengatakan kami akan mudahkan untukmu. Kemudian ketika sampai di puncaknya yang tinggi, terdengar suara lolongan dan teriakan yang sangat menyedihkan. Aku bertanya, kata Nabi SAW, suara apa ini? Ini suara lolongan para penghuni neraka. Ayo jalan, lanjutkan. Kemudian aku melihat orang-orang yang tergantung dengan kepala di bawah, kaki di atas, yang kakinya itu diikat. Ikatan itu merobek urat yang antara betis dengan tumit. Ya, urat betis tumit itu kerobek dan digantungkan dengan diambil dari situnya, dari urat itu. Dengan tercocok-cocok mulutnya dengan darah yang mengucur dari wajah dan mulutnya ini. Aku bertanya, kata Nabi SAW, siapa mereka? Maka dijawab oleh 2 malaikat itu, alladzina yuftiruna qabla tahillati shaumihim. Mereka-mereka yang sengaja membatalkan puasanya padahal belum maghrib. Belum halal untuk makan, makan. Ini diancam dengan azab di kubur, azab di api neraka. Allahul musta'an, wala haula wala quwata illa billah. Maka dengan uraian ini, alhamdulillah ikhwatal iman, pembahasan kita dari hadis yang ketiga selesai. Nah, memang sengaja ini lebih ringkas daripada hadis yang kedua, memang sangat dalam dan Masya Allah itu pun masih ringkas kemarin. Ya, itu pun kita berapa waktu, berapa saat kita membahas tentang tema hadis kedua. Namun karena ini hadis ketiga ini melengkapi hadis kedua, karena pembahasannya telah pernah disinggung sebelumnya, maka kita bisa menguraikan hadis ini dengan lebih sederhana. Insya Allah nanti pada hadis yang keempat kita akan mulai juga membahas beberapa faedah keutamaan dari hadis yang keempat itu yang membahas tentang sebagian terkait dengan iman kepada takdir. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiikum. Wafiq barakallahu Ustaz. Jazakumullah khairan atas pentayan ilmu dan juga nasihat-nasihatnya. Semoga Allah senantiasa membalas kebaikan Ustaz, memberkahi ilmu dan usia Ustaz. Amin. Baik, insya Allah kita akan memasuki sesi tanya jawab. Baik teman-teman di Zoom ataupun di Clubhouse, silakan untuk raise hand apabila ingin bertanya langsung kepada Ustaz atau apabila ingin dibacakan oleh kami, silakan untuk menulis di kolom back channel ataupun di kolom chat dari Zoom. Tafadhol, insya Allah ada penanya pertama. Menanyakan izin. Tafadhol Pak Saleh. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan keluarga kita semua dan kaum muslimin diberikan Allah Subhanahu wa taala kebaikan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, dalam rangka ingin melaksanakan rukun Islam yang ketiga, zakat. Kalau Ana mengambil, ini zakat mal Ustaz ya, zakat mal. Kalau Ana mengambil konversi dengan perak bukan emas begitu. Nah, dengan konversi dengan perak maka Ana bisa zakat gitu. Tapi kalau dikonversi dengan emas itu belum sampai ke nasabnya gitu. Nah ini bagaimana Ustaz? Apakah diperbolehkan mengkonversi dengan perak? Baik, barakallahu fiik. Afwan. Wa jazakumullahu khairan. Memang benar nisab ini ada 2. Ada nisab emas, ada nisab
perak. Yang dua-duanya bagian dari mal. Yang kalau tidak salah, nisabnya emas ini kurang lebih 85 gram emas murni. Nisabnya perak adalah 575 gram perak. Yang kalau tidak salah hitungan kita saat ini ya kurang lebih di 7 jutaan kurang lebih untuk nisabnya perak. Adapun nisabnya emas ya antum bisa mengalihkan 85 gram kali berapa sekarang. Nah, jika kita menghitung harta kita dengan asumsi nisabnya emas, maka kita belum keluar zakat karena memang belum nyampe ke angka tersebut, ya. Namun ketika dihitung dengan nisabnya perak 575 gram, maka harta kita sudah insya Allah masuk sebagai hak kewajiban menunaikan zakat mal. Mana yang dipakai? Para ulama di dalam menjelaskan hal ini, ya, mereka menjelaskan bahwa seharusnya yang dijadikan standar nisab bagi kita adalah nisab perak, bukan nisab emas. 575 gram perak. Kenapa demikian? Karena dengan demikian akan lebih abra'ul zimmah istilahnya para ulama. Jadi lebih meringankan beban tanggung jawab kita. Karena harta itu tetap wajib dizakati. Dan standar zakat itu adalah nisab. Ketika kita berasumsi dengan nisab emas, padahal nisab perak pun terkena kepada kita. Karena sama-sama harta. Ya bisa diukur dengan ini, bisa diukur dengan itu. Ketika seseorang menghitungnya dengan perak, dengan emas, ternyata peraklah yang menjadi acuannya, karena yang lebih kecil dan lebih terkena kewajiban, maka dia menanggung dosa karena dia tidak menunaikan zakat. Namun, dan juga tambahannya adalah, itu akan lebih memberikan kemudahan bersedekah atau mengeluarkan zakat bagi fakir miskin. Karena antum bisa melihat ketika menggunakan nisabnya nisab perak yang kurang lebih 575 gram perak, maka jumlah muzaki orang yang mengeluarkan zakat itu akan semakin banyak dibandingkan jika seseorang menggunakan asumsi nisab emas. Wallahu a'lam bishawab. Maka sebaiknya adalah memang menggunakan nisab perak. Wallahu a'lam bishawab. Syukran. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Wa fikum barakallah. Baik Ustaz, Ana izin membacakan pertanyaan melalui kolom back channel Ustaz. Ahlan wa sahlan. Bismillah. Semoga hidayah dan istiqomah senantiasa dianugerahkan kepada Ustaz dan seluruh peserta kajian ini. Mohon bertanya, bagaimana dengan orang yang bersyahadat, berpuasa, berzakat, namun tidak pernah menjalankan sholat? Bagaimana dengan istrinya? Apakah dianggap berzina karena kemungkinan suami telah kafir atau murtad? Jazakallahu khairan. Nah, wallahu a'lam bishawab. Dari dua pendapat yang terkait tentang status mereka yang meninggalkan kewajiban salat, dalam hal ini wallahu a'lam bishawab, ana lebih cenderung kepada pendapat yang kedua yang mengatakan bahwa belum kafir, ya, selama dia tidak menyatakan ya bahwa dia belum kafir selama dia tidak mengingkari kewajiban salat 5 waktu. Namun pahami, orang yang meninggalkan salat dengan sengaja sebelah kakinya berada pada kekufuran dan kekafiran. Perhatikan ikhwatal iman. Ana garansi, ana jamin, setiap mereka yang murtad dulunya ketika muslim tidak sholat. Ini yang sering kali ana hadapi dari mereka-mereka yang mengatakan, "Wah, saya muslim taat," bohong. Ya, ketika ada yang mengatakan muslim taat dan murtad, bohong. Ini hakul yakin ana temukan, artinya bukan temukan ya, karena ana sering kali berdialog dengan mereka yang mengaku pernah muslim dan lain sebagainya. Ana tanya dari hati ke hati, ana tanya, coba Anda jujurlah. Ketika Anda dulu sebagai seorang muslim, sholat tidak 5 waktu? Jaga tidak sholat 5 waktu? Bukan sebagian besar, semuanya mengatakan tidak. Jadi ketika misalnya ada propaganda yang mengatakan muslim taat, murtad, keluar dari Islam, ustadz, yakini bahwa itu adalah pembohong. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Nah,
Itu yang harus ditanamkan kepada suami Anda. Misalnya ketika suami Anda ini ternyata tidak menjalankan sholat. Ingatkan kepadanya bahwa berzina, membunuh, riba, dan yang lain sebagainya, dosanya lebih ringan ketimbang tidak sholat. Dosanya lebih ringan ketimbang tidak sholat. Karena ini adalah yang Anda cabik-cabik, yang Anda robek dengan tidak menunaikan sholat itu adalah haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal'iyadzubillah. Ini bahaya. Nah, status pernikahan, ya masih sah pernikahan itu, ya bukan dikatakan perzinahan, tapi suami Anda harus bertaubat kepada Allah. Namun ketika dia enggan untuk bertaubat, tidak mau bertaubat, Anda berhak untuk menuntut cerai. Wallahu a'lam bishawab. Allah, jazakallah khair Ustaz. Akh Agung atau Akh Fida mungkin ada pertanyaan kah di back channel antum? Baik, di Ana Sejauh ada ini satu, belum ada. belum ada ya. Baik. Tapi Ana mau nanya, boleh nggak, Pak Ustaz? Fadl. Mangga, silakan. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz selalu dirahmati dan dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa kita bersama untuk kepada penulis kitab Imam An-Nawawi, guru kita, dan semoga teman-teman yang berada di kajian ini juga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaan Ana sebenarnya mengenai sholat, Ustaz. Sholat itu kan hukumnya wajib dan bukan dianjurkan ya, kalau bisa kita melaksanakannya di awal waktu. Benar. Sehingga itulah waktu sholat yang terbaik. Cuman bagaimana jika kita terkendala dengan kewajiban-kewajiban yang mengikat seperti janji kontrak kerja, atau misalnya kita janjian sama orang yang ketika janjian kan kadang kita lupa, oh iya ini masuk waktu sholat gitu misalnya. Terus kita jadi tertunda melaksanakan sholatnya karena kewajiban-kewajiban tersebut. Ana ingin bertanya masalah keterkaitan hukum wajib sholat dan hukum keutamaan menepati janji atau kontrak atau perjanjian, Ustaz. Demikian Ustaz pertanyaannya. Jazakallah khair, barakallahu fiik Ustaz. Wa fiik barakallah. Naam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat An-Nur ayat 36 37, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al qulub wal absar. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di dalam ayat ini, surat An-Nur ayat 36 dan 37, di dalam rumah-rumah Allah, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala izinkan, ya, maksudnya di masjid-masjid diizinkan seseorang untuk memuliakan nama Allah, membaca Al-Qur'an, bertasbih, bertahmid, bertahlil, ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di pagi dan sore hari. Siapa yang melakukan itu? Rijalun la tulhihim tijaratu wala bay'un an dzikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakah. Itu mereka laki-laki. Rijal disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini rijal, laki. Kalau bahasa Arab rijal ini laki-laki itu ada dua. Ada rijal, ada dzukur. Kalau dzukur ini terkait dengan jenis kelamin. Yang tidak setiap dzukur itu rijal, tapi setiap rijal pasti dzukur. Ya, tidak selalu yang jenis kelaminnya laki-laki memiliki sifat kelelakian. Berapa banyak yang jenis kelaminnya laki-laki tapi kewanitaan. Ya, ini bukan rijal, mereka dzukur. Tapi yang disebutkan oleh Allah di dalam ayat ini, di ayat ke-37 dari surat An-Nur, rijal, laki-laki. La tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakah. Mereka yang tidak disibukkan karena perdagangan, jual beli, ya, itu semuanya transaksi tidak menyibukkan mereka dari mengingat Allah, melaksanakan sholat, menunaikan zakat kepada yang berhak. Yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulub wal absar. Mereka takut akan hari kiamat, di mana hati dan pandangan mata manusia terbolak-balik pada hari itu.
yang mereka sudah tidak lagi ada harapan bagi mereka-mereka yang tidak beriman kepada Allah. Nah, di sini menunjukkan kepada kita beberapa sifat mukmin sejati. Laki-laki yang sejati, yaitu yang mereka menyadari mana prioritas kewajiban. Mana yang kewajiban? Kewajiban kontrak atau kewajiban kontrak hidup dengan Allah Subhanahu wa taala yang harus dia tunaikan terlebih dahulu. Jangan karena dalih ini kemudian mengorbankan yang itu. Di saat kita pun menyadari bahwa yang Maha memberi rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik. Jazakallah khair Ustaz. Wa jazakumullahu khairan wa fiikum barakallah. Ada penanya dari Clubhouse. Ana sedang coba menaikkan. Oh ya, silakan tafadhal akhi. Bertanya langsung kepada Ustaz. Halo. Akhi. Iya, tafadhal. Akhi Aba. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada perkara yang ingin ditanyakan mengenai mengucapkan kalimat syahadat. Ini untuk orang yang mu'alaf. Ada yang masuk Ustaz hanya untuk menikah saja, tanpa ingin mempelajari Islam lebih jauh lagi ataupun tanpa mendalami kalimat syahadat sendiri. Bagaimana statusnya Ustaz? Apakah dia terlibat seorang mukmin ataupun masuk terlibat sebagai seorang kafir? Syukran Jazakumullah khair. Barakallahu fiik. Nah, orang yang bersyahadat, ketika ingin bersyahadat, syahadatkan saja. Jangan tanya motivasinya. Ya, tidak perlu kita menanyakan motivasi kamu syahadat karena apa? Mau nikah ya? Kamu mau begini ya, mau begitu ya? Tidak perlu kita menanyakan motivasi seseorang yang ingin mengucapkan dua kalimat syahadat. Husnudzan saja bahwa orang itu bersyahadat dengan benar. Karena nantinya benar dan tidak benarnya dia di dalam mengucapkan dua kalimat syahadat akan terbukti ketika dia sudah menjadi seorang muslim atau muslimah. Di dalam menjalani kehidupannya sebagai seorang muslim, di saat itulah antum akan mengetahui apakah syahadat yang dia ucapkan adalah syahadat yang jujur, syahadat yang benar, atau syahadat abal-abal. Tapi sebagai seorang yang baru masuk Islam atau yang baru mau masuk Islam, tidak perlu Anda menanyakan apa motivasinya. Ini kesalahan berat ya, kesalahan berat yang seringkali Anda saksikan di beberapa masjid dan mushola yang seringkali menanyakan motif dari si orang yang akan syahadat, seorang mu'alaf yang akan bersyahadat. Tidak boleh kita tanya. Jangan ditanya motivasinya. Syahadat, muslim. Sesudah itu diarahkan. Ketika ternyata nanti terbukti niatnya tidak benar, maka dengan statusnya yang baru nanti, apakah niat itu terbukti dengan perilakunya dia yang tetap menunjukkan ketidakimanan kepada Allah dan Rasulnya, atau malah menunjukkan kebencian kepada Allah dan Rasulnya misalnya. Nah, dengan itu akan terbukti bahwa dia adalah non-muslim. Tapi tidak boleh kita ingin tahu dengan motivasi seseorang dan kemudian dengan itu kemudian kita menilai keislaman dan keimanan seseorang. Itu yang pertama. Yang kedua, jika ternyata terbukti dia tidak ikhlas di dalam mengucapkan kalimat syahadat, dia motivasinya dunia atau yang lainnya, apakah dia masih muslim? Iya, jawabannya masih muslim. Selama dia tidak menunjukkan indikasi kekufuran atau kemunafikan. Dia tetap masih muslim dan muslim yang fasik. Tapi apakah dikatakan dia orang mukmin beriman? Belum. Dia belum beriman. Tapi muslim, iya. Wallahu a'lam bishawab. Allah, syukran jazakallahu khairan. Baik, ada pertanyaan di kolom chat Ustadz, Ana izin untuk membacakan. Assalamualaikum, izin bertanya, semoga Ustadz dan kita semua selalu mendapatkan hidayah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mengenai hukum haji. 1. Bagaimana hukumnya kita menghajikan orang tua padahal kita belum haji? Dan yang kedua, jika orang tua sudah tua, apa sebaiknya haji dulu padahal menunggu waktu lama atau sebaiknya umrah dulu? Syukran jazakallahu khairan. Nah, Ana asumsikan orang tuanya sudah wafat, ya, terkait tentang pertanyaan yang pertama. Bahwa orang tuanya sudah wafat, ingin menunaikan haji untuk orang tuanya.
sedangkan dianya sendiri belum haji. Pahami ikhwatal iman, kewajiban ini bersifat individual. Kewajiban ini bersifat individual yang tidak bisa ditukar. Dan konteksnya kewajiban itu jadi wajib ketika mampu. Ya, siapa yang mampu? Kitanya atau orang tua kita. Ketika orang tua kita kemarin-kemarin ketika dia hidup tidak memiliki kesempatan dan kemampuan untuk menunaikan ibadah haji, maka pada hakikatnya seumur hidupnya beliau sampai wafat belum wajib haji. Ya, ketika hidup belum ada kewajiban untuk menunaikan ibadah haji tersebut. Nah, kemudian setelah beliau meninggal, kita mendapatkan rezeki tambahan, kita dapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian kita mampu menunaikan ibadah haji. Nah, sedangkan kita tahu orang tua kita belum haji. Mana dulu yang kita tunaikan? Kitanya atau orang tua kita? Ya, pertanyaannya adalah siapa yang diwajibkan pada saat itu? Anda atau orang tua Anda yang diwajibkan untuk menunaikan ibadah haji? Siapa? Kita. Ya, kitanya yang diwajibkan. Nah, oleh karena itu, yang harus menunaikan haji terlebih dahulu adalah kitanya dulu. Kita tunaikan haji. Misalnya ada di tahun-tahun yang akan datang, ada rezeki tambahan, mau haji lagi, silahkan hajikan orang tua Anda. Tapi yang pertama yang harus Anda lakukan adalah tunaikan ibadah haji. Nah, kemudian terkait yang kedua, mengenai sudah tua, tidak tahu kapan berangkat haji, dan kemudian takut terlewat dari kesempatan menunaikan ibadah haji, apakah umrah saja untuk itu? Boleh, ya. Tapi ana tidak melihat itu sebagai, ya sebaiknya memang seperti itu. Tapi memang ketika melihat bahwa fase penantian yang demikian lama, maka silahkan Anda menunaikan ibadah umrah dan kemudian memohon, meminta kepada Allah agar tidak dipanggil, agar tidak meninggal dunia, atau meminta kepada Allah untuk diberi kesempatan untuk bisa menunaikan ibadah haji secara sempurna. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, jazakallahu khairan, Ustaz. Ustaz, sedikit tambahan pertanyaan mengenai haji tadi, Ustaz. Nah, Apabila sekarang ini kan ada haji furoda ya Ustaz ya, dan haji yang maksudnya bisa berangkat tahun ini dengan ongkos yang sedemikian rupa mahalnya Ustaz. Apabila kita ada keluangan rezeki, cuman mungkin memakan sebagian besar dari harta kita untuk melakukan itu jatuhnya wajibnya kepada yang dasar aja atau kita diwajibkan terhadap itu Ustaz? Misalnya kita punya kemampuan memilih antara membeli mobil yang cukup mewah gitu dengan haji gitu Ustaz, misalnya. Itu haji furoda. mana yang lebih? Oh, baik. Bayar haji furodanya. Bayar haji furodanya, yang lain akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Anda banyak melihat teman-teman yang menunaikan ibadah haji furoda dengan itu saja harta yang dia miliki, dia berangkat, Allah ganti dengan berlipat. Wallahil hamdu. Masya Allah. Padahal Anda tahu ketika dia berangkat, itu saja modalnya. Dia jual baju celana istilahnya sudah untuk berangkat haji furoda ini tadi, yang penting haji. Ya, dan subhanallah setelah itu Allah gantikan, karena di antara keutamaan haji adalah mengikis kemiskinan. Ya, di antara hadis Nabi SAW menyebutkan wa bainal haji wal umrah yanfi aw yanfiyanil faqr kama yanfil kiru khabathal hadid, bahwa haji dan umrah itu menafikan dan membersihkan kefakiran sebagaimana api dari las mengikis habis kotoran dari besi. Allah a'lam bishawab. Masya Allah. Baik Ustadz, itu sepertinya pertanyaan terakhir untuk kesempatan kali ini Ustadz, karena juga waktu sudah menunjukkan pukul 21.15. Sedikit maklumat untuk teman-teman, buat teman-teman yang baru saja bergabung, bisa melihat nanti rekamannya, kajian-kajian sebelumnya, dan beberapa kajian dari kami di channel YouTube kami, di search Ahensin Ngaji di YouTube. Insya Allah sudah kami upload beberapa dari kajian yang sebelumnya untuk kita murojaah bersama. Dan juga Ana pribadi mohon maaf atas banyaknya kekurangan kami selaku penyelenggara.
Mungkin dari kami itu saja. Untuk Ustadz kami mohon bisa memberikan intisari dari apa yang Ustadz sampaikan pada kesempatan kali ini. Sekali lagi saya ucapkan syukuran jazakumullahu khairan buat semua teman-teman yang sudah hadir, terutama yang sudah bertanya juga, karena dari pertanyaan antum semua kita mendulang lebih banyak faedah lagi dari guru kita. Baik Ustadz, sekiranya memberikan kami intisari dari kajian malam ini. Semoga Allah senantiasa memuliakan antum, merahmati antum, menjaga keluarga antum dan orang-orang yang antum cintai, serta memberkahi ilmu dan usia antum, Ustaz. Silakan Ustaz, fadhol. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Nikmat Islam ini nikmat yang sangat azim, nikmat yang sangat besar. Nikmat yang merupakan pilihan yang Allah pilihkan kepada hamba-hamba yang dipilih dan ditentukan oleh Allah. Jika antum mendapatkan nikmat Islam ini, jaga nikmat Islam. Jaga nikmat Islam ini, terutama di zaman yang penuh syubhat, penuh syahwat, penuh fitnah seperti sekarang. Yang terkadang seseorang itu paginya muslim, sorenya kafir, sorenya muslim, paginya kafir. Dia gadaikan agamanya karena dunia. Antum harus menyadari ikhwatal iman bahwa nikmat Islam yang ada di dalam hati antum saat ini tidak bisa digadai, tidak bisa dibayar dengan apapun. Tidak akan bisa dibayar dengan apapun yang ada di muka bumi. Apapun itu. Antum membaca di dalam surat Ali Imran ayat 91. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban walau iftada bih. Ulaika lahum 'adzabun alimun wa ma lahum min nasirin." Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mati di dalam kekafiran tidak akan diterima dari mereka sepenuh bumi emas, walaupun mereka menebus mereka dengan emas sepenuh bumi. Bagi mereka siksa yang pedih dan mereka tidak akan mendapatkan penolong. Emas seberat bumi untuk nebus dirinya dari azab Allah ketika dia kafir dan tidak beriman, tidak menjadi seorang muslim, tidak akan menyelamatkan dirinya. Ini sebagai ukuran bagi antum semuanya. Jika antum bertanya, seberapa berat sih, seberapa berharga sih nilai hidayah Islam dan iman itu? Lebih mahal daripada emas seberat bumi. Lebih mahal daripada emas seberat bumi. Pahami itu. Jangan sampai digadakan dengan remahan dan remehan dunia. Jangan. Kita akan menyesal selama-lamanya. Waliyahzubillah. Maka jaga nikmat ini dengan belajar, dengan mengamalkan apa yang kita pelajari. Hadiri majelis-majelis ilmu untuk memberikan vitamin terhadap Islam dan iman kita ini supaya tertumbuh lagi semangat dan ghirah beramal dan belajar, ya, selamat dan ghirah, semangat untuk bertaubat dari dosa dan maksiat, semangat untuk istiqamah di jalan Allah, terutama di zaman yang penuh dengan godaan dan Allahu Akbar. Syaitan ini senantiasa mengintai kita, lebih mengerikan daripada mengintainya serombongan serigala terhadap serombongan kambing dan domba. Kita harus hati-hati ketika kita meleng sedikit, lengah sedikit, terjauhkan sedikit dari komunitas kaum muslimin yang saling menjaga satu dengan yang lainnya, dengan saling nasihat satu dengan yang lainnya seperti ini. Ketika kita terjauh dari itu, maka kita akan diterkam oleh serigala-serigala itu dan kita akan, jika kita menjadi korban dari setan-setan kalangan manusia, maka kita akan menjadi syahid. Namun ketika kita menjadi korban dari setan-setan dari bangsa jin, termakan dengan tipu daya mereka, maka kita akan menjadi teman akrab mereka di dalam azab Allah di api neraka. Waliyahzubillah. Ini sedikit nasihat untuk diri Anda dan antum semuanya. Jaga nikmat Islam ini terutama di akhir zaman yang seperti ini. Yakini bahwa hidup ini selama-lamanya yang antum bayangkan adalah singkat dan pendek. Sebentar. Sedangkan di akhirat satu harinya 1000 tahun. Fi yaumin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'uddun. Sehari menghabiskan satu hari di akhirat kelak, ya ikhwatal iman, seperti antum menghabiskan kehidupan antum di muka bumi 1000 tahun. Sehari. Bagaimana jika na'udzubillah salah seorang dari kita wal'iyadzubillah karena maksiatnya divonis 2 tahun penjara neraka. 2 tahun misalnya. Penjara tapi di neraka. Berapa lama dia harus menghabiskan
di dalam azab seperti itu. Waliyadzubillah. Dan sebaliknya ketika dia sedang mendapatkan nikmat, menghabiskan satu harinya adalah 1000 tahun. Kenikmatan yang tidak ada putus-putusnya, yang tiap detiknya terus bertambah nikmat itu. Ini nikmat Islam. Syukuri dan pegang sampai mati. Wallahu ta'ala ala wa alam bisawab. Barakallahu fikum. Barakallah. Sekali lagi syukran jazakumullah khairan Ustaz. Buat teman-teman juga yang belum sempat kami bacakan pertanyaannya, Anda baru melihat, insya Allah semoga Allah mudahkan untuk bisa bertanya kepada Ustadz di lain kesempatan. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana izin untuk puasanya ya. Ahlan wa sahlan. Barakallahu fikum. Barakallahu.